Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan gembira. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita semua bisa kembali bersekolah, berjumpa dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar pastikan kalian sudah membantu orang tua dan sudah membaca doa sebelum belajar. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan kalian like dulu. Kemudian berikan komentar dengan kata-kata yang baik dan sopan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Fatimah dan teman-temannya bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Mereka mencatat hasil pengamatan dan hasil membaca buku di perpustakaan umum. Dari hasil pengamatan dan informasi yang didapat dari buku di perpustakaan umum, ternyata tanaman melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ada tanaman yang melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya atau pemangsanya. Ada juga tanaman yang beradaptasi untuk bertahan hidup. Ada juga tanaman yang beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama, xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin juga untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu halofit. Halofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya berlumpur atau berpasir dan sedikit mengandung oksigen. Contoh halofit yaitu tumbuhan bakau. Beberapa tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh di atas tanah untuk memperoleh oksigen. Juga memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, fungsinya untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga yaitu hidrofit. Hidrofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya juga berlapis zat lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kangkung juga termasuk hidrofit. Hidrofit memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya muncul ke permukaan air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga
yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat yaitu higrofit, artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang kelima, tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Kantong semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekatinya. Kemudian serangga tergelincir masuk ke dalam kantong. Serangga dicerna menjadi nitrogen. Kantong semar disebut insektivor atau pemakan serangga. Selain beradaptasi untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya sebagai berikut. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Mawar, melati, anggrek, dan semacamnya memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dandelion, benihnya memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara tumbuhan melindungi diri ini bisa juga disebut dengan ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki masing-masing tumbuhan menyebabkan pemangsa tidak mau atau tidak bisa memangsa tumbuhan tersebut. Yang pertama, dengan durinya, contohnya pada pohon salak, batang mawar, daun nanas, daun lidah buaya, dan buah durian. Yang kedua, dengan getahnya, contohnya pada pohon karet, pepaya, sawo, dan nangka. Yang ketiga, dengan baunya, contohnya pada bunga bangkai. Yang keempat, dengan rasanya, bisa rasa pahit, rasa sepat, rasa asam, contohnya pada belimbing muda, belimbing wuluh. Yang kelima, dengan racunnya, contohnya yaitu pada tanaman gadung, jarak, dan kecubung. Yang keenam, dengan kulitnya yang keras, contohnya pada kelapa, salak, dan durian. Yang ketujuh, dengan bulu atau rambut halus yang disebut dengan gelugut, contohnya pada bambu dan terong. Anak-anak hebat, setelah ini kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Anak-anak hebat, setelah membuat peta pikiran tentang adaptasi tumbuhan, sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti ini. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik teks yang akan kita baca berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970.
Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Soebardjo Joyo Disuryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Anak-anak, silakan kalian lengkapi peta pikiran berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama. Masih menggunakan kata tanya seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang adaptasi tumbuhan dan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak hal baik yang harus kita contoh dari tokoh-tokoh tersebut. Demikian dari Bu Mumba. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.